Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Muhimmatul Takfiana dengan IPM 2086-206072. Dan saya Artif Baldir Gianto dengan NPM 2086-206026. Saya Adina Maidsa Nur Hanifah dengan NPM 20862060079. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Keterampilan Menjelaskan. Materi yang akan kami jelaskan yaitu ada 4. Yang pertama, pengertian keterampilan menjelaskan. Yang kedua, tujuan keterampilan menjelaskan. Yang ketiga, prinsip-prinsip keterampilan menjelaskan. Dan yang keempat adalah komponen-komponen keterampilan menjelaskan. Materi yang pertama yaitu pengertian keterampilan menjelaskan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterampilan diartikan sebagai kecakapan untuk menyelesaikan tugas, sedangkan menjelaskan adalah menerangkan, menguraikan secara terang. Jadi, kegiatan menjelaskan dalam proses belajar mengajar merupakan kegiatan yang mutlak dilakukan oleh guru, bahkan dapat dikatakan inti dari proses belajar mengajar. Tujuan keterampilan menjelaskan. Menurut Udin Saifuddin Saud, tujuan dari keterampilan menjelaskan yaitu yang pertama, membimbing murid untuk memahami materi yang dipelajari. Yang kedua, melibatkan murid untuk berpikir dengan memecahkan masalah-masalah untuk memberikan balikan kepada murid mengenai tingkat pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Yang ketiga, membimbing murid untuk menghayati dan mendapatkan proses penalaran serta menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. Yang keempat, menolong siswa untuk mendapatkan dan memahami hukum, dalil, dan prinsip-prinsip secara objektif dan bernalar. Berdasarkan penjelasan Udin Saifuddin Saud, tujuan dari keterampilan menjelaskan adalah dalam mengajar merupakan salah satu faktor terpenting bagi guru dalam pembelajaran. Guru dalam pembelajaran menjelaskan agar anak didiknya berpikir secara logis. Prinsip-prinsip keterampilan menjelaskan. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh seorang guru. Yang pertama, penjelasan dapat diberikan selama pembelajaran, baik di awal, di tengah, maupun di akhir pembelajaran. Yang kedua, penjelasan harus menarik perhatian peserta didik dan sesuai dengan materi standar dan kompetensi dasar. Yang ketiga, penjelasan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan peserta didik atau menjelaskan materi standar yang sudah direncanakan untuk membentuk kompetensi dasar dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, materi yang dijelaskan harus sesuai dengan kompetensi dasar dan bermakna bagi peserta didik. Yang keempat adalah komponen-komponen keterampilan menjelaskan. Ada 3 komponen utama yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan keterampilan menjelaskan, yaitu A. Merencanakan pesan atau materi yang dijelaskan terutama harus memenuhi unsur validitas isi, yaitu materi yang dijelaskan sudah teruji kebenarannya. Yang kedua, kelayakan isi, terutama dilihat dari tingkat kesulitan dan kemudahan isi materi yang disampaikan. Yang ketiga, menganalisis masalah yang terdapat dalam materi. Yang keempat, menelaah hukum, rumus, dalil, prinsip atau generalisasi yang mungkin dapat digunakan untuk memperjelas bahan atau materi. Yang keempat, menarik perhatian siswa bahwa materi yang diusahakan menarik sehingga dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi belajar siswa. B. Merencanakan saluran alat atau media yang akan digunakan untuk menjelaskan. Jika dalam menjelaskan lebih memfokuskan pada penjelasan melalui lisan. Yang C. Menganalisis karakteristik siswa sebagai sarana penerima pesan yang dijelaskan. Penjelasan akan efektif
jika diterima oleh siswa sebagai penerima pesan apabila penyajian yang dilakukan memenuhi atau sesuai dengan karakteristik siswa. Yang kedua, keterampilan menyajikan penjelasan. Agar penyajian penjelasan dapat diterima dengan baik oleh para siswa, maka guru hendaknya memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, kejelasan penjelasan. Kejelasan dalam menjelaskan ini dapat diartikan bahwa dalam penjelasan hendaknya guru menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti. Kalimat yang digunakan hendaknya kalimat sederhana dan tidak berbelit-belit. Yang kedua, penggunaan contoh dan ilustrasi. Pemberian contoh yang tepat akan mempermudah bagi guru agar penjelasan yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh siswa yang biasanya masih sulit dimengerti oleh anak, sehingga dalam memberikan contoh biasanya guru menggunakan cara-cara penjelasan dalil atau rumus. Yang ketiga, penggunaan balikan. Guru hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan pemahaman, keraguan, atau ketidakmengertiannya. Ketika penjelasan itu diberikan, hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah-salah kata atau kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.